Di tahun-tahun kemerdekaan, negeri ini selalu menghiasi dirinya dengan 1000 pesta kemeriahan dan bendera warna-warni, tetapi selalu meninggalkan kenangan dan mimpi yang tak pernah merdeka dalam nyatanya. Apakah kami bukan Indonesia? Kemiskinan menyisakan persoalan Ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia atau biasa disebut sebagai Gini Ratio di masa pandemi COVID-19 tahun 2020 meningkat. Serta lain, saudara, jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah menjadi 27,56 juta orang per September 2020. Artinya warga miskin di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Akibat kemiskinan, keluarga dengan 12 jiwa ini terpaksa makan kulit singkong yang dimasak sebagai lauk bersantap. KPK menunjukkan sejumlah barang bukti dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Sejumlah barang bukti yang diperlihatkan oleh KPK adalah uang senilai 14,5 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan mata uang rupiah, dolar Amerika, dan pecahan uang dolar Singapura. Kemudian Polres Labuhan Batu Rabu sore akhirnya menahan KH, kepala desa Lobu Rampah, Kecamatan Berbau, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Di data BPS tercatat pengangguran di Indonesia mencapai 9,77 juta. Di tahun 2020 lalu, jumlah ini bertambah sekitar 2,6 juta. Layanan kesehatan murah masih menjadi mimpi yang sulit diwujudkan. Akibat tak mampu membayar biaya rumah sakit, pasangan petani yang mengalami luka patah tulang akibat kecelakaan. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin kembali diperiksa penyidik KPK terkait kasus penggelembungan dana alat kesehatan Rabu kemarin. Pagi ini saya mau jabarkan fakta-fakta mengenai biaya pendidikan yang makin melangit di negara kita. Daerah yang belum terkoneksi dengan internet, 16,6%-nya ada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Sedangkan dari 7,1% daerah belum teraliri listrik, 5,9% berada di daerah 3T. Ini membuat anak-anak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal berpotensi kehilangan hak belajar. Hanya karena hal sepele, nyawa seorang anak bisa hilang di tangan temannya sendiri. Yang lebih miris, hal seperti ini justru terjadi di lingkungan sekolah sendiri. Kekerasan terhadap perempuan kerap terjadi di berbagai ranah. Tak hanya di lingkungan kerja, kekerasan juga terjadi di ranah domestik atau rumah tangga. Perempuan seringkali menjadi korban pelecehan dan kekerasan, entah di ruang privat atau ruang publik. Sebut saja catcalling, di mana perempuan menjadi korban. 9 petani perempuan asal Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah mengakhiri aksi mereka di depan Istana Negara, Jakarta pada Rabu 13 April. Demonstrasi untuk menolak kehadiran pabrik semen di Pegunungan Kendeng dengan mengecor kaki tersebut telah berlangsung sejak 11 April lalu. Eksekusi lahan di Pulau Gebang, Jakarta Timur diwarnai kericuhan. Petugas jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur terlibat saling dorong dengan sekelompok warga yang bertahan di atas lahan. Kericuhan terjadi saat penggusuran lahan New Yogyakarta International Airport. Warga yang menolak menjual tanah miliknya berusaha menghalangi laju alat berat. Puluhan mahasiswa asal Sumba yang tergabung dalam Solidaritas untuk Marosi melakukan aksi demo ke kantor DPRD dan Polda NTT. Mereka menuntut penuntasan kasus sengketa tanah yang menewaskan Poro Duga. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Malam ini kami membahas soal masa depan Papua. Saya masih tersambung dengan Menko Polhukam Pak Wiranto yang saat ini berada di kantornya. Berbicara mengenai kelompok kriminal bersenjata di Papua yang kembali melakukan aksi-aksi dalam seminggu terakhir masih Konstitusi mengatakan negara menguasai tanah dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan sebesar-besarnya untuk kepentingan penguasa dan pengusaha. Presiden Jokowi terjebak oligarki. Jokowi dinilai tidak berkutik dan melakukannya saja apa yang diinginkan oleh orang-orang di sekitarnya.
Jokowi tak bisa menolak dan melawannya. Setidaknya 17 pendukung Jokowi yang sebagian besar bagian dari tim resmi kampanye 2019-nya telah dilantik dengan berbagai macam jabatan. Luhut Binsar Panjaitan, Haritanu Sudibyo, Surya Paloh, Yusuf Kala, Abu Rizal Bakri, Fahrul Razi, dan Wahyu Sakti Trenggono adalah sebagian dari banyaknya pebisnis di lingkaran Joko Widodo Ma'ruf Amin. Kami barisan masyarakat Indonesia bersatu dengan kawan-kawan mahasiswa menyatakan bahwa kita ajukan mosi tidak percaya kepada DPR MPR RI. Apa yang ingin kau nyatakan? Hanya ada satu kata. Lawan!